kegiatan apa tadi? makan. Habis makan. Oh, dapat MBG tadi. Iya. Dapatnya apa MBG-nya tadi? Ini ada udang, paru, sama semak. Tadi pagi itu sarapan? Belum. 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 Oh, nggak terbiasa sarapan. Oke. Hobinya apa kalau boleh tahu? Nulis itu. Nulis. Untuk kegiatan sehari-hari kalau di rumah? Ya, bersih-bersih rumah. Jadi kalau saya terus kerjaan sama adik itu sekarang tinggal nulis sama Sama adik di rumah. Gimana? Lancar nggak selama ini sekolahnya? lancar. Ada kendala apa gitu? Nggak ada. Belum ada. Ikut ekstra apa di sekolah? Karena Nari. Ada latihan nanti? nggak ada. Kemarin ya? Kok sering banget? Nari itu buat acara apa? Buat besok acara Mau buat ulang tahun Spesa. Kapan kalau ulang tahun? ya biasanya kemarin ada dapat Tanggal 22 kalau nggak 21. Kendala di rumah ada? Oke. Sebelumnya kamu udah pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Maaf, kegiatan konseling individu? Belum pernah. Ya, jadi Bu Eva jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling individu adalah pemberian layanan oleh konselor, yaitu Bu Eva dan konseling kamu, dirimu, guna menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan yang lebih jelas. Nah, dalam konseling individu ini, kamu bebas bercerita, cerita terserah kamu lah, mau cerita tentang permasalahan kamu, atau mungkin kendala-kendala yang selama ini kamu hadapin, terserah kamu gitu. Terus konseling individu ini memiliki asas kerahasiaan, di mana jika kamu bercerita tanpa ada rasa takut untuk bercerita, karena kita di sini cuma kita berdua gitu kan. Dan di sini Bu Eva izin mengambil video, tapi aman, secara private. Wajah kamu dan identitas kamu juga tidak akan Bu Eva sebarluaskan. Nanti di posting juga tidak ada identitas dan wajah kamu, cuma ada suaranya aja. Untuk memenuhi tugas kuliah, ya. Sini juga memiliki asas keterbukaan, di mana kamu diminta untuk terbuka, bercerita dengan leluasa tanpa takut ada penghakiman, tanpa ada yang mengejudge gitu. Kamu bebas bercerita, intinya ya. Terus ada asas kenormatifan, di mana kita saling menghargai satu sama lain. Bu Eva juga gak akan menyudutkan kamu, menyalahkan kamu ketika terjadi suatu masalah gitu. Dan ada juga asas kesukarelaan, di mana kamu datang ke sini dengan secara sukarela. Apakah kamu ke sini dengan secara sukarela? Oke, terima kasih karena sudah datang dengan sukarela. Nah, di sini juga kita memiliki kesepakatan waktu. Nah, biasanya konseling individu itu waktunya 40 sampai dengan 50 menit. Kamu bersedia berapa waktunya? 40. Oke, kita melakukan konseling individu dengan waktu 40 menit ya. Kalau boleh tahu, kamu dari kelas apa? Remaja ya. Oke, Bu Eva sudah mengenal kamu sudah mengenal Bu Eva, jadi kita tidak perlu perkenalan lagi, kan? Untuk mempromisi nama kamu juga gitu ya. Kalau boleh tahu, kamu kesini ada mau cerita apa sih? Oh, tentang keluarga.
Bagaimana kalau dari pagi? Kalau ayah, sebelumnya ayah sama ibu sering berantem itu mengganggu konsentrasi kamu untuk belajar atau mengganggu keseharian kamu nggak? Iya, banyak waktu yang mungkin hilang karena kamu gimana perasaan kamu saat itu? Oke, sedih pastinya ya. Hal yang pertama kali kamu buat, kamu lakukan ketika tahu orang tua bercerai? Terus itu masih ada kakek nenek yang dari ibu atau dari ayah? Sekarang ibunya rumah, tapi mamanya keluar lagi. Lebaran kemarin mamanya pulang, dapat hadiah apa dari mama? Baju. Ya adiknya, kalau boleh tahu adiknya cewek apa cowok? Cewek. Jadi sama-sama cewek ya, lebih enak gitu. Kelas 4 SD. SD-nya dekat rumah. Kalau berangkat sekolah adiknya diantarin atau? Sepeda. Kamu? Enggak sama sekolah. Enggak bareng sama temen yang sini juga. Jadi diantar, nanti kalau pulang bareng temennya. Oke. Ketika hal itu terjadi, apa yang ada di pikiran kamu? Ketika orang tua kamu bisa, atau mungkin sebelum bisa, yang kamu pikirkan sama itu apa? Tidak apa-apa, cerita aja. Mantap banget. Berpengaruh nggak ke nilai kamu? Sebelumnya dapat nilai berapa jadi berapa? Atau pernah berapa jadi berapa? Gitu. Terus wali kelas kamu notice nggak kalau peringkat kamu turun gitu? Nggak tahu. Sebelumnya kamu belum pernah cerita ini sama siapa? Teman dekat kamu? Nggak ada. Siapa? Yang kayak gitu? Dekat saudaraan atau gimana? Teman-teman dari kecil, enggak saudaraan, tapi rumahnya dekat gitu. Waktu belum TKA sering bareng, kalau berangkat sekolah bareng. Dampak dari kira-kira dampak dari broken home tersebut, ibu dan bapak bercerai itu apa? Kamu, adik, kurang kasih sayang. Yang kamu inginkan gimana jika bapak dan ibu kamu itu tidak bercerai? Keluarga cemara. Tapi untuk sifat bapak dan ibu, apakah mungkin untuk bersatu kembali atau tidak? Sudah menikah lagi? Yang bapak masih sering berhubungan dengan bapak? Lumayan kerja kerjanya. Untuk ibu sambung intil
sempat sama bapak juga. Berapa tahun kira-kira Kak menikmati masa-masa yang indah itu? Cuma 3 tahun. Dan adik atau kamu? Kamu 3 tahun aja. Berarti waktu itu kamu kelas berapa tadi? Hari Jumat itu kan TK. Cerainya kelas 1. Tapi untuk kegiatan sehari-hari kamu merasa sedih atau gimana ketika di rumah? Sedih. Keinginan kamu jika keluarga kamu itu kembali gitu. Kalau dari nenek kakek masih sering hubungin kamu atau rumahnya dekat sebelah rumah atau jadi masih dalam pantauan kakek nenek juga ya, nggak bisa kamu sama adik. Tinggal kakek setiap bulan atau setiap minggu masih dikasih uang jajan sama ayah. Dikasih. Lewat siapa kalau dikasih? Kira-kira sebelum atau sesudah cerainya orang tua ada temen yang tahu memberikan support atau tidak, atau bahkan kamu menghukum diri sendirian gitu, jarang bergaul sama temennya. Berarti sempat jadi introvert ya. Waktu jadi introvert apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kamu? Kacau. Kacaunya yang seperti apa, bisa dijelaskan? Oke, bisa dijelaskan apa? Kalau pagi bangunnya jam berapa? Jam 4. Masak dulu? Nah, langsung bangunin adik, sholat terus bangunin adik. Adik kalau berangkat sekolah jam berapa? Kalau kamu? Tapi belum terlambat. Pernah terlambat? 2 kali. Ya, tak tahu. 2 kali. Gimana kalau boleh tahu? Untuk saat keadaan itu gimana dengan emosi kamu? Baik-baik aja atau kurang stabil? Kurang stabilnya boleh dijelaskan? Sedikit marah, sering marahin adik. Dan itu udah lama di luar rumah. Dari kamu kelas berapa? Terus cerainya waktu kelas? Selama ke sana terus cerai. Ngajuin aja. Soalnya masih kecil. Kakek nenek sering ngasih saran atau ikut-ikut kasih tahu kamu ketika ada apa gitu? Nggak pernah. Komunikasi dengan kakek nenek? Kamu jarang ngobrol gitu malam-malam mungkin ngobrol sama nenek, kakek gitu. Kok adanya kakek aja ya sekarang? Berarti udah jarang. Kakeknya masih kerja. Perubahan pola pikir apa yang kamu rasakan? Kayak berubah jadi mungkin aku keinginan kamu lah, mungkin keinginan ada supaya bisa melupakan hal itu sulit ya mungkin. Tapi kan untuk harus
pernah sempat dikasih sayang sama ayah kan? Kayak dikasih apa gitu, kasih sayang ayah sama kamu tuh diapain gitu, misalnya dikasih reward, dikasih hadiah apa atau gimana? kayak luar biasa terkejut. Tapi dulu itu cemara banget gitu ya. Kalau boleh tahu konfliknya apa? Nggak tahu. Atau mungkin ada yang salah satu main belakang atau gimana? Orang tua memilih untuk bisa ego sama itu ya. Ego sama itu hasilnya ya gitu, malah ke anak ya jadinya. Anaknya nggak dapat kasih sayang. Kenapa? Kenapa Lil? Ceritakan aja. Oke, jadi tadi permasalahan kamu terus ada terus mungkin kamu punya solusi nih buat diri kamu sendiri atau kata-kata penguat atau langkah supaya kamu kedepannya itu jadi lebih baik, supaya bisa melindungi adik atau teman. Terus hidupnya terus berjalan gitu ya sebenarnya bisa. Yang penting ya kalau masih hidup ini gitu. Kalau ada langkah gitu. Misalnya nih kalau ditanya adik kamu ditanya tentang adik kamu ngasih apa buat adik kamu supaya adik kamu tuh nggak ngerasain sendiri seperti yang kamu rasain gitu. Kayaknya sih mau kasih apa yang dia mau. Tapi kalau untuk saat ini kan belum bisa, kalau misalnya kamu belum kerja gitu masih dari ibu gitu ya. Tapi adik sering nangis nggak kalau sekarang? Enggak, ini happy aja. Tapi tahu kalau ayah dan ibunya bercerai? Sekarang nggak tahu. Kalau dulu kan memang belum tahu, jadi dia nggak ngerasain. Tapi kamu merasa kesepian nggak sih nggak ada sosok ayah gitu? Kesepian. Tapi kamu keinginannya pengen punya ayah atau enggak? Atau gimana? Kalau sekarang ini happy aja. Kenapa pilih yang kayak gitu? Ya lihat mama Jadi sih sampai banyak mamanya gimana? Main tangan kali ya. Jadi mamanya yang ya udah yang ini aja gitu. Nanti kalau dapat lagi semoga dapat yang lebih baik. Tapi mungkin kalau mama punya cowok lagi dikasih tahu ke kamu, udah pernah? Belum? Udah. Tapi kamu dia biasa. enggak yang enggak setuju, belum setuju atau gimana? Biasa aja. Yang penting yang terbaik buat mama. Mungkin kamu bisa memikirkan langkah ke depannya, kamu tuh mau jadi yang seperti apa gitu. Belum ada. Belum ada. Berarti kita mau susun bareng-bareng. Atau nanti kamu mau bikin PR buat diri kamu sendiri supaya enak gitulah menjalani kehidupannya. Kamu mau cerita apa lagi nih yang kayak mau ceritakan apa lagi? Ada. Mungkin. Atau ada masih ada yang buntel gitu, masih ada yang ganjel. Ya ada. Yakin? Yakin. Oke. Mungkin evaluasi kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan hari ini.
waktunya sudah habis-habis. Nah, baiknya kita akhiri